Assalamualaikum Dunsana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tradisi, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Menjawab pertanyaannya, apakah presiden negeri ini harus orang Jawa? Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya. Berdasarkan fakta sejarah, sejak Indonesia merdeka, presiden-presiden negeri ini berasal dari suku Jawa, mulai dari Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Joko Widodo, hingga yang terpilih sekarang, yaitu Prabowo Subianto. Orang luar Jawa diberi jatah sebagai wakil presiden, seperti Bung Hatta, Umar Wirahadi Kusuma, Adam Malik, Hamzahas, dan Yusuf Kala. Satu-satunya presiden yang berasal dari luar suku Jawa hanyalah B.J. Habibie. Itu pun oleh sebagian orang dianggap sebagai kecelakaan sejarah karena kepresidenannya diperoleh dalam masa transisi. Kendati B.J. Habibie berkali-kali menyatakan bahwa ibunya asli Jawa dan dari Solo, publik tetap berpendapat bahwa B.J. Habibie bukan orang Jawa. Jika itu dipedomani, maka calon presiden setelah Joko Widodo adalah satu di antara calon-calon yang berasal dari suku Jawa, sehingga peluangnya ada pada Prabowo dan Ganjar Pranowo. Calon-calon seperti Mahfud MD dari Madura, Hatta Rajasa dari Sumatera, Surya Dama Ali dari Betawi, Surya Paloh dari Aceh, dan lain-lain yang bukan Jawa, diprediksi sangat sulit untuk memenangi kursi RI 1. Masalahnya, apakah dengan semakin majunya masyarakat Indonesia dalam pemilu selanjutnya, sejarah masih akan terus terulang bahwa presiden berasal dari suku Jawa? Mari kita renungkan sejenak. Secara politik, Indonesia adalah sebuah negara bangsa yang didirikan atas kesepakatan untuk bersatu di atas keberagaman etnis, bahasa, agama, dan budaya. Semua kita tahu ketika memperebutkan kemerdekaan dari penjajah, tidak pernah terlintas di benak para pejuang kemerdekaan mengenai asal-muasal, agama, suku, dan bahasa. Semua punya satu tekad, yakni merdeka. Masalahnya adalah ketika kemerdekaan telah diraih, mengapa persoalan asal-muasal, suku, bahasa, dan agama itu dipermasalahkan? Ini menjadi aneh. Dalam undang-undang tidak ada satu kata pun yang menyebut presiden harus dari suku Jawa. Kendati demikian, menurut saya, dikotomi Jawa atau bukan Jawa sangat tidak produktif. Dan karena itu saya tidak setuju. Mestinya setelah 70 tahun merdeka, bangsa ini bisa lebih dewasa dalam menentukan calon pemimpinnya. Kriteria untuk menjadi presiden utamanya adalah sosok yang tepat, siapapun dia dan dari manapun asalnya, yang dapat memajukan negara ini dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang disegani di dunia internasional. Bangsa ini menghadapi permasalahan yang amat sangat kompleks, seperti kesenjangan kesejahteraan, rendahnya daya saing, korupsi yang masih merajalela, penegakan hukum yang lemah, negara agraris tetapi menjadi importir produk pertanian, dan tingginya angka pengangguran sehingga martabat bangsa ini rendah di mata bangsa-bangsa dunia lainnya. Nyaris tidak ada lagi yang bisa dibanggakan oleh bangsa ini, kecuali luasnya wilayah, jumlah pulaunya yang mencapai 17.000 lebih, penduduknya yang banyak, tanahnya yang subur, dan pemandangannya yang indah. Karena itu, pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang super tangguh,
yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, siapapun orangnya, asalkan dia orang Indonesia asli. Tidak banyak yang tahu bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki dua presiden yang hampir terlupakan. Nama mereka terpinggirkan oleh presiden-presiden yang secara resmi memimpin Republik Indonesia. Keduanya adalah Syafruddin Prawira Negara dan Asad Datuk Mudo atau Mr. Asad. Profesor Dr. Mukhlis Mukhtar di tahun 2009 pernah mengatakan bahwa kedua tokoh asal Sumatera Barat itu pernah menjadi presiden Indonesia di masa revolusi fisik. Namun entah apa alasannya, kemungkinan terlewatkannya dua tokoh ini dikarenakan karena alfa, namun juga bisa karena disengaja. Agar tidak terlupakan dan terus dikenang, berikut ini dua profil singkat kedua tokoh tersebut. Yang pertama, Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara pernah menjabat sebagai presiden sekaligus Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia pada 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Mengutip dari sebuah sumber, Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI diserang Belanda pada 19 Desember 1948. 1 jam kemudian mereka juga menggempur Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Presiden Soekarno segera memberikan mandat kepada Syafruddin yang berada di Sumbar untuk membentuk pemerintah darurat. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Menteri Kemakmuran. Tidak lama setelah sidang kabinet di Yogyakarta, Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ditawan Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka. Bersama dengan Gubernur Sumatera Barat saat itu, Mr. T.M. Hasan, Syafruddin sepakat untuk membentuk PDRI dan diresmikan pada 22 Desember 1948. Dia dibantu oleh anggota kabinet, diantaranya Tengku Muhammad Hasan sebagai wakil ketua PDRI, Sultan Muhammad Rashid, Lukman Hakim, Insinyur Mananti Sitompul, dan Insinyur Indra Cahya menjabat pada jabatan menterinya. Sementara Jenderal Sudirman tetap menjadi Panglima Besar Angkatan Perang. Dalam kondisi yang masih kacau, Syafruddin dan sebagian besar anggota kabinet hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran pasukan Belanda. Mereka bahkan sempat hidup di dalam hutan. Pada pertengahan tahun 1949, agresi yang terus-menerus dilakukan Belanda mendapat kecaman internasional. Pihak Belanda akhirnya melakukan perundingan dengan Soekarno dan Hatta yang menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. Setelah itu, Syafruddin mengembalikan pemerintahan kembali kepada Insinyur Soekarno pada 13 Juli 1949. Meski begitu, dia masih menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI di 1949 dan Menteri Keuangan hingga 1950. Salah satu kebijakannya saat itu ialah pengguntingan uang bernilai Rp5 ke atas agar nilainya menjadi separuh. Kebijakan kontroversial tersebut dikenal sampai sekarang dengan julukan Gunting Syafruddin. Yang kedua, Mr. Asad atau Datuk Mudo. Mr. Asad lahir 18 September 1904. Jabatannya sebagai presiden terbilang cukup singkat, yaitu dari 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Kala itu perjanjian konferensi meja bundar
pada 27 Desember 1949 mengamanatkan pemerintahan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dalam sistem pemerintahan RIS, negara ini terdiri dari 16 negara bagian dan salah satunya adalah Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh pemangku jabatan Presiden sementara, Mr. Asad. Soekarno dan Hatta sendiri ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RIS. Dikutip dari berbagai sumber, Mr. Asad saat itu berkantor di Yogyakarta. Selama menjadi presiden, ia dikenal sebagai seorang pria yang rendah hati dan tidak mau dipanggil dengan sebutan Paduka Yang Mulia. Muklis mengatakan bahwa peran yang diemban Asad adalah penting, karena apabila RI tidak memiliki pemimpin, RI berarti dianggap hilang dalam sejarah bangsa Indonesia. Jabatannya berakhir ketika dunia kembali mengakui kedaulatan RI dan akhirnya RIS dilebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Agustus 1950. Mr. Asad diketahui pernah menjadi anggota parlemen DPR RI. Selain itu, di masa Orde Lama, dia pernah ditahan selama 4 tahun karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI. Beliau meninggal di Jakarta pada 16 Juni 1976.